risau, ku tak putus asa. Pulau Jamal inginku tetap saat pegang tangannya telah dekat. Kristus hiduplah, ku rasa selalu hadir di dalam hidupku. Bersukalah, hai Kristen, nyanyikan suaramu. Pujilah, haleluya, Rajaku. Dialah pengharapan menolong umatnya, dan kasih setianya takkan ya Kristus hiduplah. Dalam dunia ya juru selamatku, ku tak kenal hiduplah di dalam hatiku. Amin. Tuhan, pertolongan kami adalah di dalam nama-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit, bumi, dan segenap isinya. Tuhan, Engkau tempat kami berlindung, karena kami tidak dapat berdiri sendiri. Tuhan, dan tidak ada lain tempat perlindungan di luar Engkau. Turunkan atas kami anugerah dan sejahtera. Sucikan kami dengan darah-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kor dari nyanyian nomor 45. Kenang, ya Kristus hiduplah, ku rasa
Mari kita sekarang dengan satu hati mohon firman Tuhan kepada kita. Ya saya pendengarkan ore aloha kamase salakaram haleluya. Tuhan, hari makin malam kami makin butuh Engkau. Tuhan, berfirmanlah atas kami keselamatan dan hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna dan badan dan jiwa bahagia yang sejati. Tuhan, berfirmanlah atas kami segala berkat yang baik dan limpahi kami dengannya. Pakai siapapun yang Kau mau pakai, perintahkan kami Tuhan. Kau rajakan, nyatakan dirimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, payaropona menderas, halo masa yeste kakalo, amen dalam. Ya sea kundingare, sakala salom banare kasaya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, urapi kami dengannya. Hingga semua yang Kau rancangkan atas kami jadi dengan sempurna. Tuhan, Kau baik. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Berkati kami berganda-ganda. Gembalakan kami Tuhan. Tuntun kami. Terima kasih Yesus. Amin. Sementara kita memuji dengan nyanyian nomor 58, nyanyian nomor 58, pada saudara-saudara diberi kesempatan membawa persembahan syukur dan perpuluhan saudara. Nyanyian nomor 58. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melihat salibmu. Ku tak mau kenal akan jalan lain, jalan itulah ku turut. Salib antaraku terus, salib antaraku terus, masuk surga terang, rumah yang senang,
bahwa kami boleh membawa persembahan syukur dan perpuluhan kami adalah anugerah-Mu. Karena kami boleh menyaksikan bagaimana Engkau setia dan sempurna memberkati kami dari saat ke saat dan memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih untuk semua berkat yang kami terima dari tangan. Jadikan kami berkat senantiasa, sehingga orang mengenali kami bahwa kami milik-Mu yang Kau kasihi. Tuhan, sediakan hati kami, berkati kami berganda-ganda. Terima kasih. Ya utapayan di kalapan, ya karapesti mora aloha pandaman, haleluya. Kita baca firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-23 ayat 17. Amsal 23 ayat yang ke-17 begini bunyinya. Karena perempuan jalang ayat 17. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saya rasa kita mesti ngerti benar yang dikatakan di sini. Jangan iri kepada orang-orang berdosa. Kata iri itu loh. Orang berdosa itu siapa? Apa saudara iri pada orang berdosa? Saya rasa kok enggak seperti yang itu artinya. Iri kepada orang-orang berdosa itu artinya bahwa saudara ambil reaksi terhadap tingkah langkahnya orang berdosa. Orang berdosa membuat tingkah langkah, dan saudara ikut-ikut bikin komentar, kasih komentar gini dan gitu. Itu namanya iri. Sebab imbalannya itu sebaliknya itu dikatakan gini, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi apa saja yang tidak takut Tuhan itu berarti iri pada orang berdosa. Saudara ngasih komentar, saudara ngasih gini dan gitu, ngambil reaksi, itu iri. Nah, sekarang justru di saat-saat ini susah untuk tidak iri. Saudara dan saya didorong-dorong, ya RT, ya RD, ya apa saja, untuk ngambil reaksi. Bisa kita jalan sekarang murni dengan takut akan Tuhan. Saudara, banyak perbuatan-perbuatan kita yang kelihatannya baik ternyata toh tidak baik. Yang kelihatannya baik. Ini saya cerita saudara contoh itu. Anak saya aktif di Bekasi, bikin. Saya senang untuk anak-anak saya itu nggak cari duit, cari kepentingan, nggak sampai jatuh kepada ganja dan apa. Saya senang. Tapi bahwa mereka menurut percayanya ya mau melayani Tuhan. Saya seringkali itu sudah bikin jatuh banyak orang Kristen, orang yang mau melayani Tuhan. Berkumpullah mereka, suami istri, pasangan-pasangan muda, dokter gigi semua, orang baik. Saudara,
Lantas mereka mau melayani. Lihat di sana tuh banyak anak-anak kecil tuh, pemulung. Saudara. Lantas mereka mau melayani itu anak-anak. Mau ngasih makan, ngasih pakaian, mau ngasih periksa kesehatan badannya dan macam-macam. Memang ngajari nyanyi-nyanyi. Nanti nggak tahu-tahu anak-anak itu di rumah tuh nyanyi-nyanyi sekolah minggu aja. Saudara, kalau orang tuanya nggak nyadari ya nggak apa-apa, jalan terus. Nah, saudara, udah mereka pikir yang terbaik buat anak-anak itu memang dia. Anak-anak itu kurus dan perlu pemeriksaan dokter dan giginya jelek, perlu pemeriksaan dokter gigi dan macam-macam. Terkumpullah dokter-dokter muda yang bercita-cita tinggi. Sudah jadi mau melayani gratis, malah obat dari mereka. Gak ada yang cari duit untuk kantong sendiri, itu gak ada. Keluar duit ya dari kantong sendiri. Mereka mau melayani. Sudah mulai aneh. Ruko yang mereka bakalan pakai untuk melayani itu, untuk poliklinik itu, kasih pinjam sama yang punya. Ini yang punya nih. Atas pada waktu mau dibuka, kuncinya dicari nggak ada. Kunci segombio itu nggak ada satu. Artinya kasarnya kuncinya hilang lah. Nah, yang punya bilang bongkar. Dibongkar. Kalau nggak yang punya nggak berani. Jadi sudah dibongkar, sudah dibuka. Tahu-tahu itu ada telepon. Satu persatu dokter-dokter itu minta maaf. Nggak bisa. Saudara, anak saya bingung. Punya tim-timnya nggak bisa semua lah. Dia bukan dokter, gimana dokterinnya? Saudara, saya bilang kenapa bingung? Semua rencana manusia, baik kayak apapun, kalau bukan rencana Tuhan, mesti gagal. Kalah intimidasi soalnya, sudah tahu. Di daerah sana sudah diintimidasi. Memang kayak di daerah saya juga gitu, intimidasi. Halus, tapi ngancam. Saudara tahu. Nah, orang yang takut kehilangan macam-macamnya ya terang aja nggak mau dong risiko. Mau nolong kalau nggak ada risiko, kalau ada risiko nggak mau dong, bahaya. Saudara jadi gagal. Saudara tahu. Padahal yang bisa jalan baik hanyalah orang yang takut Tuhan. Sebab apa? Ini logiknya nih. Kalau Tuhan suruh seorang dokter, kamu layani di sana. Tuhan juga kasih kepadanya iman, kasih kekuatan, kasih segalanya. Jadi. Tapi kalau kita mau ikut-ikutan merencanakan, ya gitu. Saya tahu, sedangkan ini adalah akhir zaman. Kita mesti bisa jalan sekarang. Ini saya tidak bicarakan tentang selamat nggak selamat loh ya. Kalau selamat jaminan tetap. Tapi semua pekerjaan yang berhasil nggak berhasil itu saudara minta takut Tuhan dari kita. Saudara, kalau Tuhan nggak suruh jangan lakukan. Nah kita tuh seringkali gitu. Saudara melakukan bikin rencana malah jadinya bencana. Iya kan? Saudara pagi-pagi mau bangun, mau bantuin saya masangin pejaman. Siapa yang suruh? Saudara punya rencana baik. Saya sendirian. Yang saudara datangkan cuma bencana. Parah kalau saudara sudah gitu. Saudara nggak mikir.
bahwa itu hasil pemikiran saudara itu adalah dosa. Dan dosa melahirkan dosa. Dan berbuahkan dosa. Yang Tuhan minta dari kita sekarang untuk jalan. Hanya takut Tuhan saja. Saya udah bilang saya gak percaya. Saya bisa tetap duduk diem. Biarpun di sebelah saya itu montang manting berbuat dosa. Saya bisa diem. Kan dunia ini tuh juru selamatnya bukan saya. Kan dunia ini juru selamatnya itu adalah Yesus yang mati buat kita kan. Nah, saudara kok ikut-ikut, waduh, mau melayani Tuhan, mau apa-apaan, kacau ya. Kalau anak saudara itu dengan maksud itikat baik, mau bantu saudara bikin kue, dengan itikat baik loh. Akhirnya nanti kalau saudara larang nangis, atau saudara bilang anak itu rewel, macamnya. Dia punya itikat baik, tapi nggak cocok dengan itikat saudara. Jadi kacau kan? Tapi saudara bikin cake bagus, atas dia ambil dari kantongnya, itu ada satu yang dia ambil dari luar bagus, merah, ada yang hijau, yang putih, mau ditaruh di atas kuenya, saudara ngamuk. Iya, pikiran dia gak cocok sama kemauan saudara. Jadi ribut, berantem. Nanti kalau sudah mamanya bilang anaknya bandel, anaknya bilang mamanya bandel atau apa. Padahal saudara, very simple. Kalau saudara takut Tuhan, orang itu seringkali ya, kalau ribut-ribut tuh, yang dilihat tuh cuman saat puncaknya aja. Saat ributnya, tapi nggak dilihat dari mulanya, kemerutnya lewat puber, nggak dilihat tindakan-tindakan yang mengganggu, nggak dilihat. Saudara, saya tahu, nah ini salah kita. Sekarang ini saatnya, saudara jalan suci, takut Tuhan. Atau saudara nggak bisa jalan lagi. Sekarang buat orang Kristen ini adalah saat untuk persis berbuat apa yang Tuhan mau. Suci. Lebih dari itu dosa. Yang bikin bersama, yang bikin ikut-ikut. Saya ceritakan di kompleks saya itu banyak orang Kristen, Katolik, pemuka, pemimpinnya juga di situ. Saudara, lantas semua didatangin sama RW-nya. Gak dilarang loh. Kan demokrasi, cuma disarankan jangan membuat aktivitas pada waktu menjelang pemilu. Pastor didatangin, pendeta didatangin. Saya nggak didatangin. Padahal itu RW-nya saya kenal baik. Oh biasanya ada kekurangan dana untuk petugas apa datangnya ke saya. Dasar itu hubungan kita baik. Tapi kenapa dia nggak berani datang ke saya? Rupanya itu ada isu-isu banyak dan terserah. Kalau dihitung lihai, saya lihai pakai isu ya. Hati-hati, saya bisa pakai isu. Dan jaga benar. Saya kelemparkan isu pertama. Suruh bakar rumah saya bakar masjid. Jaga. Itu kan isu tek. Siapa ya? Ya apa enggak? Ya kalau enggak. Tapi dia tahu, saya orang nekat. Dia tahu, saya bekas tentara. Dia tahu, saya bisa pakai gituan. Dan mereka tahu, yang saya sediakan di rumah apa? Bukan senjata. Halo-halo itu loh. Saya juga punya, yang provokator punya.
Kalau mau gembar-gemboran, saya juga bisa adu kekuatan baterai. Ya, jadi saya tidak dikasih tahu. Cari orang-orang di samping saya yang bisa memberitahu saya. Ada satu orang yang paling dekat kepada saya yang bisa memberitahu saya dan saya mesti nurut. Itu Tuhan. Itu gak dicari. Yang dicari justru orang-orang lain. Kalau mereka saja, mereka mencoba supaya saya tahu. Nah, ini yang terjadi. Di mana-mana akan terjadi. Tinggal saudara berdiri bagaimana. Punya iman apa enggak? Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 17-18. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 17-18. Kita baca firman Tuhan. Ini bunyinya. Khotbah 2 ayat 17-18. Firman Tuhan berbunyi begini. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Sadar pengkhotbah. Sadar benar. Sebetulnya kita semuanya juga harus sadar. Yang kita lakukan sekarang ini di bumi. Ya benci, kenapa? Dia usaha setengah mati yang bikin masalah segala macam. Kalau sudah mati ditinggalkan. Orang lain yang pegang. Ya, tapi yang heran ialah bahwa orang ada yang begitu getol hatinya ditaruh di dalam hartanya. Sehingga dia menyembah berhala itu. Ya, itu adalah orang-orang yang nanti akan jatuh. Kalau saudara mau selamat, jangan cari itu. Kalau saudara tahu bahwa perkara yang sia-sia yang saudara sedang lakukan, kenapa saudara pakai buat berantem? Kenapa buat ribut-ribut? Tanpa kita sadari kita sudah tenggelam. Saya merasa bahwa tanpa kita sadari kita sudah tenggelam. Saudara usir-usir setan kepada kita sebagai tanda dikasih bahwa kita dengan namanya usir setan, tapi tahu-tahu kita sudah ada di dalamnya, tenggelam di dalam dunianya. Saudara terkejut, saudara pikir setan baru datang itu dengan gereja setan gitu. Saya baca artikel di Gatra aja enggak. Saya baca lekturnya aja enggak. Kenapa? Dan saya kaget. Kagetnya nonton TV. Nah ya TV kok sekarang ada iklan mau cari dukun telepon segini, coba bayangin. Saudara, coba bayangin. Jadi kita sudah ada di tengah-tengah wilayahnya antikristus. Dan kita tenang-tenang aja. Orang Kristen tenang-tenang aja.
cari-cari cuma kepentingan diri saja, cari kepentingan diri saudara. Relakan semua yang saudara punya, hilang habis ludes, itu belum apa-apa. Ada yang lebih berbahaya lagi. Ya saudara tahu, jangan sekali-kali menaruh hati saudara dalam harta saudara. Oh iya, saudara barangkali mau kayak itu pengkhotbah, aku benci kok, hartaku aku benci kok. Saudara, coba bertindaklah. Kita jangan-jangan takut juga. Jadi Kristen kita takut. Jangan-jangan nanti satu hari terlambat. Di Bandung itu ada tukang jual kaset. Saya belum pernah ketemu muka, belum pernah tahu. Biasanya saya beli kaset, makin lama makin dimurahin. Karena gereja anaknya dibakar, terus harganya dimurahin. Lantas saya udah waktunya kayak nggak pesen kaset sama dia. Dia telepon saya bilang, Pak Pendeta nggak beli kaset. Ya beli tapi belum punya duit. Oh nggak apa-apa, saya kirim dulu aja. Nanti kalau sudah ada duitnya bayar sini. Kenapa? Karena dia tahu nggak dikirim ke saya juga dibakar. Ya saudara tahu. Nah ini yang saudara tidak tahu. Kalau saudara benar-benar tahu, sadar, sekarang ini saatnya saudara masih bisa pakai uang saudara yang sebentar lagi mungkin tidak bisa. Ya sorry, saya ingat tukang jual kerbau, dia punya kerbau 10, dia jual dari desa ke kota, udah dijual laku. Atas dia pulang, dia bawa uang sekepung ini. Persis pada saat dia sudah terima uang itu, ada sanering, ada uang dipotong, gak laku uangnya. Saya tahu, langsung shock itu, dia jadi gila. Terus uangnya itu ditata di muka rumah saya lah, ditata nih cemban. Saya jadi gila. Dia nggak bisa pakai uangnya buat beli sesuap nasi aja nggak bisa. 10 ekor kerbau loh. Bayangin kalau kerbau 1 3 jutaan sekarang, 10 itu kan berarti 30 jutaan. Dia pulang nggak bawa apa-apa. Saudara juga akan pulang nggak bawa apa-apa. Apa saudara pikir itu warisan yang saudara akan wariskan itu mendatangkan berkat? Selalu mendatangkan celaka. Saudara sudah pakai di dalam Matius 6 ayat 25. Matius pasal yang ke-6 ayat 25, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah,
bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, kita nggak usah khawatir apa-apa. Yang kita khawatir itu sekarang itu apa? Bagaimanapun juga Tuhan akan selamatkan saudara. Tapi khawatir kita itu yang datangkan celaka kita. Kalau saudara tidak takut, apapun terjadi, saudara bisa berdiri, enak. Tapi kalau saudara hidup kayak seekor keong, saya pikir keong itu kasihan juga. Kalau keong itu dikejar-kejar, dia bingung. Nah, saking bingungnya terus dia ngurung diri. Ya dia kan bingung mau lari sama rumahnya nggak bisa lari, apalagi nanti masuk lubang sempit tuh nggak bisa masuk. Terus dia buat apa? Dia terus masuk ke dalam, ubur dirinya dalam rumahnya. Rumahnya sendiri menjadi kuburannya. Padahal kita bisa hidup dengan Tuhan sekarang dalam kemenangan. Tuhan janji kepada kita kemenangan. Kita tidak akan sampai kenapa-napa kalau kita mau jalan menurut Dia saja. Di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, ayat yang pertama, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Tapi orang Israel nggak mau tahu bahwa kalau seorang nabi sudah bernubuat, itu berarti Allah sudah tahu. Nah kalau Allah sudah tahu, kenapa saudara bingung? Kenapa saudara takut? Banyak perkara yang Allah sudah tahu. Kalau saudara mau cari Dia, mau takut Dia, saudara akan tahu banyak sekali. Saudara, saya tahu. Kesusahan yang akan datang saya tahu. Cuma yang saudara mesti tahu sekarang, saudara ada di pihak mana? Apa saudara orang yang takut Tuhan? Atau saudara orang yang ikut dunia ini? Dengan bahasa dunia ini? Dengan kekacauan dunia ini? Di dalam Mazmur 65 ayat yang ketiga, Mazmur 65 ayat yang ketiga, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Engkau yang mendengarkan, dan kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Saudara, kalau memang betul kita adalah orang-orangnya Tuhan, kalau memang betul kita dengar benar, saudara akan lihat nanti kita nggak sendiri. Orang-orang yang bersalah pun akan datang kepada saudara. Kita akan jalan bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi justru ini yang hebat, dengan kehebatan Tuhan. Di antara kita berapa sedikit yang pernah lihat kekuatan Tuhan? Saudara barangkali tahu kekuatan Tuhan karena kata orang. Hari-hari akhir ini kita akan lihat kekuatan Tuhan. Jaga baik-baik, jangan sampai saudara melangkah. Jatuhnya orang Kristen adalah bahwa dia melangkah
dia mengambil satu langkah lebih jauh dari mestinya. Tetap tenanglah di tempat saudara dan saksikan bagaimana Tuhan menyelesaikan perkara. Amin. Joal sapa kalana mayo